Halo, selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Ratusan jemaah calon haji kloter terakhir embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci. Meresahkan masyarakat, puluhan preman diringkus Polda Nusa Tenggara Barat. Sapi simental seberat 1,2 ton di Lombok Barat jadi salah satu hewan kurban yang disumbangkan Presiden untuk warga NTB. Bersama saya Listia Widya, dan berikut Berita Mataram selengkapnya. Ratusan jemaah calon haji kloter terakhir asal embarkasi Lombok diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Sabtu akhir pekan lalu. Sebanyak 221 CCH merupakan kloter campuran asal sejumlah kabupaten kota yang tergabung dalam kelompok terbang 12. Panitia Haji Embarkasi Lombok mencatat sebanyak 5 jemaah batal berangkat pada tahun ini karena menderita sakit seperti TBC, jantung, hipertensi, dan salah seorang lainnya diketahui hamil. Sementara 2 calon haji lainnya meninggal dunia setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Provinsi NTB sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sementara dulu yang masih di rumah sakit ini ada 2 jamaah yang diperkirakan gagal berangkatnya karena masih dalam perawatan dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi kita pastikan gagal untuk tahun ini, dan kita sudah memberitahukan keluarganya dan keluarganya sudah bisa menerima. Kloter pertama sampai hari ini kloter terakhir adalah kloter 12. Kloter 12 ini adalah kloter Sasambu. Hampir semua kabupaten kota ada jamaah. Sehingga kami luar biasa untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa Kota Haji Provinsi NTB tahun 1446 Hijriah atau 2025 adalah 4.499 jamaah sesuai dengan KMA 1196 tahun 2024. Pada tahun ini sebanyak 4.499 jemaah calon haji embarkasi Lombok asal 10 kabupaten kota. Mereka dibagi dalam 12 kelompok terbang dan seluruhnya dinyatakan telah tiba di Tanah Suci. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Dinas Pendidikan mendorong percepatan perbaikan sekolah dasar negeri Wakar yang rusak akibat bencana di Kabupaten Lombok Tengah. Percepatan dilakukan dengan menerjunkan tim konsultan untuk mengecek tingkat kerusakan dan menghitung rencana anggaran biaya untuk renovasi sekolah. Nantinya perbaikan sekolah akan diupayakan melalui bantuan tak terduga atau BTT dengan melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. SDN Wakar itu tahun kemarin kita rehab. Karena itu bencana alam, angin puting beliung, maka sudah ada tim yang turun untuk menghitung tingkat kerusakan. Nanti akan kita coba melalui dana BTT, dan ini harus yang mengusulkan nanti itu harus BPBD. Sementara BPBD masih menunggu RAB yang diusulkan untuk segera diajukan ke pusat. Kalaupun dikerjakan oleh BPBD, tentu kita akan mengajukan dana hibah dari pusat, ya. Nah, ada 2 hal yang sudah kita ajukan, yang sudah kita ajukan dan akan. Yang sudah kita ajukan termasuk puskesmas
yang di direct, ya itu sudah kita ajukan dari dana BTT. Nah sekarang menyusul sekolah yang ada di Wakan, ya, di mana itu? Bakar. Karena lokasi ruang kelas itu tidak terdampak sama sekali, jadi tidak menghambat untuk kegiatan belajar mengajar. Kalau guru gimana? Kalau guru ya sementara dulu masih ada ruangan yang tidak begitu parah, jadi kita pindahkan dulu aktivitas ke sana. Meski sebagian ruangan rusak diterjang bencana angin kencang, aktivitas belajar di SDN Waker hingga saat ini tetap berjalan. Pihak sekolah berharap perbaikan fasilitas segera dilakukan agar para siswa dapat belajar dengan normal. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Juta atau 19 juta Anda bagi dia 450. Muka kita sama, cuma beda. Puluhan ribu warga usia produktif di Kabupaten Lombok Timur dikonfirmasi masih menganggur hingga tahun 2024 lalu. Tapi kalau Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat, total angka pengangguran yang terdata hingga akhir tahun 2024 mencapai 20.000 orang. Angka tersebut merupakan yang tertinggi di NTB dengan asumsi jumlah penduduk di Lombok Timur merupakan yang terbanyak dibanding 9 kabupaten kota lainnya. Petugas mencatat peningkatan angka pengangguran bertambah signifikan sejak 3 tahun terakhir. Dengan rincian pada tahun 2022 sebanyak 1,8%, kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 2,1%, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 2,4% dari jumlah penduduk. Pengangguran sampai 20.000 lebih. Jumlah yang paling tinggi di Nusa Tenggara Barat, tetapi masuk akal memang karena penduduk Lombok Timur juga terbesar di Nusa Tenggara Barat. Berbagai macam upaya dilakukan oleh Pemda Lombok Timur seperti memberikan pelatihan kepada masyarakat, pengiriman tenaga kerja, kerjasama dengan P3MI dan IKPEXI dan segala macam, LPK memberikan kursus bahasa untuk bisa diberangkatkan ke luar negeri. Itu semua dalam jangka pendek, tapi jangan jangka panjang, mungkin nanti secara nasional diberikan solusi untuk bagaimana menekan angka pengangguran. Selain menggandeng perusahaan di luar negeri untuk menyerap tenaga kerja lokal, pemerintah daerah juga menggencarkan pelatihan dan keterampilan dengan melibatkan lembaga pelatihan agar dinyatakan siap kerja di bidangnya masing-masing. Mutadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengunjungi Desa Sembalun di kaki Rinjani untuk mengecek pengelolaan kawasan Taman Nasional pada Minggu siang. Dalam kunjungan tersebut, Menhub bertemu langsung dengan pendaki serta berdialog dengan para porter untuk menyerap aspirasi mereka. Raja Juli Antoni juga memantau proses pendataan para pendaki dan turut memeriksa barang bawaannya untuk memastikan pelaksanaan program Zero Waste di kawasan tersebut. Menhub juga mendorong pengelola serius melaksanakan program Rinjani bebas sampah plastik demi menjaga kelestarian salah satu kawasan taman nasional yang menjadi primadona para wisatawan. Sekarang kita sedang menerapkan secara serius Rinjani Zero Waste, ya. Nah, salah satu yang akan dilakukan adalah semua barang yang akan dibawa ke atas, pack in, ya, dihitung, ya. Semua ada formulirnya, dihitung barang apa aja yang dibawa. Misalkan ini kopi, nah, ini dihitung kopinya berapa saset, ya. Nah, lebih ketat lagi nanti ini dimasukkan ke dalam kontainer. Ini dia lagi membawa plastiknya ke atas, tapi dibawa kontainer semacam ini. Nanti pas turun, nanti dihitung ulang apakah ada sampah yang masih tertinggal di atas. Dengan segala regulasinya, ada denda dan lain sebagainya. Selain mengunjungi kawasan Rinjani, Menteri Kehutanan juga meninjau program pengadaan 5 juta bibit pohon oleh masyarakat di kawasan Mandalika. Kegiatan itu untuk menghijaukan dan melestarikan hutan alam berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dari Kabupaten Lombok Timur, Emi Kusuma melaporkan.